Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba gali lebih dalam nih soal percakapan yang lumayan terbuka ya antara Rachel Vinia sama mantan suaminya Nico Al-Hakim. Sumber kita kali ini dari YouTube-nya Rachel Vinia sendiri. Video yang judulnya Sleepovy ER, episode 12 Rachel Erika Against Nico. Lumayan ramai tuh waktu itu. Nah, misi kita di sini ya kita coba bedah lah dinamika hubungan mereka yang penuh lika-liku ini. Dari awal ketemu, nikah muda, terus konflik, sampai cerai. Sampai sekarang gimana mereka co-parenting. Kira-kira apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan belak-belakan mereka ini? Ya menarik banget kan pengakuan jujur soal isu kayak ya selingkuh, terus kenapa kok nikah muda banget. Mungkin kita mulai dari awal ketemu mereka aja kali ya, yang katanya kontras banget itu. Iya, betul. Awalnya emang, cukup unik ya. Niko itu cerita waktu umur 19 atau 20 gitu, dia tuh ngerasa kayak anak baik-baik dari keluarga yang, ya bisa dibilang stretch lah ya, sederhana gitu. Beda banget sama Rachel yang setahun lebih muda, tapi wah pergaulannya udah luas banget di Jakarta. Udah aktif banget lah pokoknya. Dan Nico ngakuin kan ya, dia jadi kebawa gitu gaya hidupnya Rachel. Sementara Rachel di awal malah sempat nyoba nyesuain diri ke Nico. Bahkan Rachel juga jujur kalau waktu itu dia dekat sama cowok lain juga. Nah, perbedaan latar belakang sama usia yang masih ijo banget ini, apa nggak jadi fondasi yang agak gimana ya, rapuh gitu buat hubungan serius? Kayaknya ya. Tepat, tepat banget. Perbedaan itu kayaknya ngaruh banget ke ekspektasi sama dinamika awal mereka. Dan ini berlanjut nih ke keputusan mereka buat nikah muda. Pendorongnya juga macam-macam kan, merasa udah lumayan mapan finansial, terus ada dorongan juga dari orang tua Niko, plus Niko sendiri pengen fokus musik di Jakarta. Nah, iya itu dia. Terus ada pergeseran yang menarik banget pas udah nikah. Kayak, tuker peran gitu ya. Rachel malah jadi lebih rumahan. Katanya sampai berhenti minum, nggak ke klub lagi. Sebaliknya, Nico malah baru mulai tuh mau eksplorasi dunia malam, dunia sosial yang dulu ditinggalin Rachel. Dia merasa Rachel udah kenyang gitu kan, udah puas. Nah dia nih yang baru mau mulai. Iya, dan ini jadi titik krusial banget kayaknya. Yang satu udah pengen settle down, ngerasa cukup liarnya. Satunya lagi justru baru ngerasa, wah ini nih kesempatan gue. Akibatnya ya gesekan muncul. Rachel jadi ngerasa kehilangan teman ngobrol, bahkan sampai tahu info bisnis Nico dari komen netizen coba. Kan gimana ya rasanya? Wah iya, kebayang sih. Dia merasa umur emasnya 20 sampai 25 itu ya ampun kayak lewat gitu aja. Ini nunjukin banget soal komunikasi sama mungkin kedewasaan yang belum pas lah ya waktu itu. Pasti. Komunikasi mampet tuh emang sering jadi akar masalah ya. Dan konflik memuncak, isu selingkuh Nico jadi salah satu pemicu utama, katanya. Nico sendiri ngaku salah kan, walau ada sedikit pembelaan, ya namanya juga masih muda gitu. Tapi perlu dicatat juga nih. Buat Rachel, katanya perceraian itu bukan cuma gara-gara selingkuh. Itu lebih kayak akumulasi deh. Akumulasi pola perilaku Nico yang diulang-ulang terus yang bikin dia sampai enek gitu. Enek ya istilahnya, muak gitu ya. Iya, kayak udah capek banget. Rachel malah gambarin ada siklus toksik gitu. Mereka berantem, terus Nico ngeluarin kata-kata nyakitin buat ngestop marahnya Rachel, abis itu baikan, nanti ngulang lagi, gitu terus. Waduh. Jadi cara Nico nyetop marahnya Rachel itu malah dengan nyakitin perasaan ya. Itu kan mungkin efektif sesaat, tapi malah numpuk luka ya jadinya. Mereka juga nyebut soal tekanan pas pandemik kan. Itu ikut memperburuk nggak sih? Betul banget. Pandemi disebut juga jadi salah satu pressure tambahan. Nah sekarang nih setelah cerai, fokus mereka udah beda. Jadi rekan demi anak-anak, si Biru sama Cava. Prosesnya sih nggak gampang ya, awal-awal katanya sempat saling nyalahin. Niko malah nyesel tuh soal insiden Pride Offset. Ingat nak? Pas bawa pasangan baru masing-masing ke acara anak. Dia ngerasa itu kurang bijak banget. Oh iya iya ingat. Itu sempat rame juga ya. Tapi bagus sih usaha mereka sekarang buat jadi safe space buat anak-anak. Belajar dari pengalaman Rachel kecil juga kan, orang tuanya cerai, biar anak nggak ngerasa harus milih pihak gitu. Iya, itu penting banget. Dan ironisnya nih, komunikasi mereka justru katanya jadi lebih baik setelah pisah loh. Mereka bisa jadi zona aman buat satu sama lain, tempat curhat pas lagi sama-sama susah atau ada masalah. Katanya sih fungsinya malah lebih dari sahabat dekat, tapi spesifik pas lagi sama-sama down gitu. Menarik ya.
Terus ada satu lagi refleksi yang unik nih. Mereka sekarang malah jadiin satu sama lain kayak standar gitu. Maksudnya, kalau diperlakuin nggak baik sama orang lain di hubungan baru, mereka mikir, wah Nico Rachel aja nggak segininya deh. Itu nunjukin masih ada respek dasar yang tersisa ya, meskipun udah lewat konflik hebat. Iya, betul. Dan ini nyambung sama refleksi mereka soal kedewasaan. Rachel kan sekarang jadi beda pandangannya soal nikah, nggak mau buru-buru lagi. Nico juga jadi sadar pentingnya pengalaman hidup, termasuk yang pahit, buat bener-bener dewasa. Ini ngingetin kita sih, kalau dalam cerita hubungan tuh, seringnya nggak ada pahlawan atau penjahat murni ya. Tiap orang bisa jadi keduanya, tergantung sudut pandang atau fasenya aja. Jadi, ya dari obrolan mereka ini kebuka banyak banget ya. Kompleksnya cinta sama nikah muda, dampak pilihan hidup, isu selingkuh, pentingnya komunikasi, kedewasaan. Terus gimana bangun kerjasama lagi demi anak setelah pisah, apalagi disorot publik gitu kan. Nah pertanyaannya buat Anda nih yang dengerin, apa sih artinya semua ini buat Anda? Iya, ini jadi mikir lagi ya, sejauh mana sih pengalaman hubungan yang intens banget, penuh drama, diliatin banyak orang kayak gini, itu ngebentuk diri kita sama cara kita berhubungan nanti. Dan apakah kedewasaan yang sering datangnya telat ya, itu jadi kunci utama, bukan cuma buat bertahan, tapi juga buat memperbaiki, bahkan menghormati hubungan, meskipun ya ikatannya udah nggak ada. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya ya.